Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aryani Karuniati dengan NIM 3620063, salah satu mahasiswi dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek perkebunan pisang yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah dari tanaman pisang. Tanaman pisang merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan baik di lahan khusus maupun ditanam sembarangan, karena hampir semua lapisan masyarakat Indonesia mengenal tanaman pisang dan penyebaran tanaman pisang mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Tanaman pisang dapat tumbuh pada daerah sampai ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Produksi pisang di Indonesia menduduki tempat kelima dunia dengan jumlah 3,6 juta ton atau 5% dari produksi dunia, menurut Departemen Pertanian 2006. Pisang memberikan kontribusi terhadap produksi buah nasional yang mencapai 34%, menurut BPS 2012. Menurut Puslittanag 2000, melaporkan potensi luas lahan untuk tanaman pisang seluas lebih dari 1 juta hektar dapat ditemukan di Provinsi Riau dan bisa dikembangkan lagi seluas 1.500 hektar untuk produksi pisang segar. Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Pusat Statistik BPS tahun 2013, luas lahan panen pisang di Provinsi Riau pada tahun 2008 yaitu mencapai 1.244 hektar. Luas lahan panen pisang yang digunakan tersebut sebagian besar lahannya merupakan hasil dari perkebunan rakyat. Oleh masyarakat di Kecamatan Pucuk Rantau kebanyakan hanya untuk mengisi lahan yang kosong saja yang berada di tengah-tengah perkebunan sawit. Untuk mengisi lahan yang kosong antara jarak pohon sawit yang satu dengan yang lainnya. Namun, setelah diketahui bahwa tingginya kebutuhan masyarakat terhadap buah pisang, seperti masyarakat yang menjual gorengan pisang dan juga pada saat mendekati hari Lebaran, maka sangat banyak masyarakat Pucuk Rantau yang membuat makanan olahan dari pisang kepok untuk dijadikan keripik pisang. Dari hal di atas, maka salah satu masyarakat di Pucuk Rantau membuka sebuah lahan yang hanya dipenuhi dengan tumbuhan pisang, yang mana sekarang masyarakat lebih dimudahkan dalam mencari pisang untuk diolah menjadi makanan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai profil, yaitu pisang adalah salah satu tanaman atau tumbuhan ternak yang memiliki ukuran relatif besar atau raksasa yang berdaun besar dengan suku Musaceae. Tanaman pisang ini juga merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan baik pada iklim tropis maupun subtropis. Ada dua jenis tanaman pisang, yaitu pisang komersial dan tanaman pisang yang dapat dibudidayakan. Tanaman pisang adalah ternak besar tahunan yang berimpang dan berserat. Batang semuanya tumbuh mengelompok dalam pumpun, daunnya lebar, helaiannya berbentuk lonjong lansat, kadang berlapis lilin. Tangkai daun panjang dan membentuk batang semu, semi menjurai atau bahkan tegak. Brakti tidak beralur dalam tergulung bersama-sama atau tegak menyirip dan biasanya menggugurkan diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada objek perkebunan pisang yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau. Yang pertama, harga jual yang masih tergolong sangat rendah. 2. Kurangnya pemasaran di media sosial. 3. Lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk. 4. Perkebunan yang banyak ditumbuhi oleh tanaman liar. 5. Kualitas SDM yang masih kurang. 6. Kurangnya pengetahuan akan pengolahan buah pisang.
7. Serangan hama dan hewan seperti monyet dan babi hutan. 8. Kurangnya pemeliharaan pohon pisang dengan baik. 9. Belum adanya jaminan pasar. 10. Akses jalan yang kurang memadai. Adapun solusi dari permasalahan di atas yaitu yang pertama, pemerintah harus ikut serta dalam melakukan penyuluhan terhadap budidaya perkebunan pisang dengan menggunakan bibit yang unggul. Yang kedua, para petani pisang harus memulai pemasaran di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lainnya. 3. Para petani seharusnya memilih lokasi yang dekat dengan pemukiman penduduk untuk perkebunan pisang. Yang keempat, menggunakan jasa pembersihan lahan dengan mesin rumput. Yang kelima, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan kepada para petani. 6. Para petani pisang harus lebih aktif lagi dalam mencari informasi atau pengetahuan seperti dengan menonton YouTube. 7. Harus selalu memantau perkebunan pisang dan juga melakukan upaya seperti membuat pagar dan yang lainnya. 8. Merawat pohon pisang dengan melakukan pemupukan minimal sekali dalam 3 bulan. 9. Yaitu mencari sasaran seperti melakukan survei ke tempat-tempat yang biasanya memproduksi makanan olahan dari pisang seperti kepada para penjual gorengan dan juga keripik pisang. 10. Dibutuhkan peranan pemerintah untuk memperbaiki akses jalan. Nah, setelah melihat video maupun foto, dapat disimpulkan bahwa terlihat jelas perkebunan pisang di Kecamatan Pucuk Rantau ini masih kurang dirawat. Hal ini terbukti dengan banyaknya rumput liar di sekitaran tanaman pisang dan juga banyaknya pelepahan pisang yang sudah mati namun tidak dipotong oleh pemilik kebun tersebut. Pada perkebunan pisang ini dapat kita lihat bahwa banyaknya pohon kelapa yang ditanam di tengah-tengah perkebunan pisang. Hal ini seharusnya tidak dilakukan karena akan mengganggu perkembangan pohon pisang dan juga dengan akar pohon kelapa yang serabut sehingga keduanya tidak bisa digabungkan. Perkebunan sebaik dibenahi lagi karena dilihat dari masih adanya bagian tanah yang kosong dan juga jarak antar pohon pisang yang satu dengan yang lainnya itu belum beraturan. Dan juga pada perkebunan pisang di Kecamatan Pucuk Rantau ini, model pisang yang ditanam itu tidak hanya satu jenis, namun ada beberapa jenis pisang yang ditanam dan sayangnya jenis pisang kepok yang seharusnya banyak dibutuhkan oleh masyarakat seperti untuk membuat keripik pisang, pisang crispy dan lainnya, malahan jenis pisang ini yang ditanam tidak terlalu banyak. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai perkebunan pisang yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa juga dikembangkan menjadi lebih luas lagi. Saya Aryani Karumiati. Jika ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.